supaya tahu tentang gelombang, saksikan video berikut ini ya. Hukum satu termodinamika, jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Apabila sistem melakukan usaha atau sistem mendapatkan kalor dari lingkungan, maka energi dalam sistem akan naik. Sebaliknya, jika energi dalam sistem akan berkurang jika sistem melakukan usaha terhadap lingkungan atau sistem memberi kalor pada lingkungan. Rumus hukum satu termodinamika. Dari bunyi hukum satu termodinamika, maka rumus hukum satu termodinamika dapat dituliskan sebagai berikut. Q sama dengan delta U tambah W, ataupun delta U sama dengan Q minus W, di mana delta U sama dengan perubahan energi dalam sebuah sistem, dan Q adalah kalor yang diterima ataupun dilepas dalam sistem. W adalah usaha. Perjanjian pada hukum satu termodinamika. Rumus hukum satu termodinamika dipakai dengan perjanjian sebagai berikut. 1. Usaha W bernilai positif jika sistem melakukan suatu usaha. Nomor 2. Usaha W bernilai negatif jika sistem menerima suatu usaha. Q bernilai negatif jika sistem melepaskan kalor. Dan nomor 4. Q bernilai positif jika sistem menerima suatu kalor. Contoh hukum termodinamika yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah termos. Pada alat rumah tangga ini terdapat aplikasi hukum satu termodinamika dengan sistem terisolasi, di mana tabung bagian dalam termos yang digunakan sebagai wadah air terisolasi dari lingkungan luar, karena adanya ruang hampa udara di antara tabung bagian dalam dan luar. Maka dari itu, pada termos tidak terjadi perpindahan kalor maupun benda dari sistem menuju lingkungan maupun sebaliknya. Oke, halo semuanya. Sekarang aku mau jelasin tentang hukum termodinamika kedua. Teori hukum termodinamika kedua menyebutkan bahwa adalah tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu reservoir pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Hukum kedua termodinamika mengatakan bahwa aliran kalor memiliki arah. Dengan kata lain, tidak semua proses di alam semesta adalah reversible atau dapat dibalikkan arahnya. Sebagai contoh, jika seekor beruang kutub tertidur di atas salju, maka salju di bawah tubuhnya akan mencair karena kalor dari tubuh beruang tersebut. Akan tetapi, beruang tersebut tidak dapat mengambil kalor dari salju tersebut untuk menghangatkan tubuhnya. Dengan demikian, aliran energi kalor memiliki arah, yaitu dari panas ke dingin. Satu aplikasi penting dari hukum kedua adalah studi tentang mesin kalor. Pengertian siklus Carnot adalah tahapan mesin Carnot dalam mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Pengertian dari mesin Carnot sendiri adalah sebuah mesin kalor yang bekerja dengan cara mentransfer energi dari daerah yang panas ke daerah yang dingin. Dalam proses ini, mesin Carnot akan mengubah sebagian energi menjadi usaha mekanik. Dengan kata lain, mesin Carnot bisa berubah dari energi panas menjadi energi mekanik. Siklus Carnot terdiri dari dua proses, yaitu proses adiabatik dan proses isotermal. Isotermal adalah keadaan di mana sistem tetap pada suhu konstan. Sementara adiabatik adalah keadaan di mana tidak adanya energi, kalor yang dipindahkan keluar maupun ke dalam sistem. Pada proses isotermal pertama, zat mengalami ekspansi atau pemuaian dan menyerap panas. Proses isotermal kedua, zat mengalami kompresi atau pemampatan dan melepas panas. Garis isotermal pertama dan kedua dihubungkan oleh dua proses adiabatik. Adiabatik pertama, zat mengalami ekspansi. Sedangkan pada adiabatik kedua, zat akan mengalami kompresi. Contoh aplikasi siklus Carnot dalam kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai pada mesin uap dan mesin jet pesawat terbang.
Lalu ada teorema Clausius menyatakan bahwa suatu sistem, mesin panas atau pompa panas, menukar panas dengan reservoir eksternal dan menjalani proses siklik, adalah sistem yang pada akhirnya mengembalikan sistem ke keadaan semula, di mana jumlah panas yang sangat kecil yang diserap oleh sistem dari reservoir dan suhu reservoir eksternal atau lingkungan pada saat tertentu dalam waktu tertentu. Siklus Otto. Siklus Otto adalah siklus termodinamika yang paling banyak digunakan dalam kehidupan manusia. Mobil dan sepeda motor berbahan bakar bensin adalah contoh penerapan dari sebuah siklus Otto. Mesin bensin dibagi menjadi dua, yaitu mesin 2 tak dan mesin 4 tak. Mesin 2 tak adalah mesin yang memerlukan 2 kali gerakan piston naik turun untuk sekali pembakaran. Mesin tersebut banyak digunakan pada motor-motor kecil. Mesin 2 tak menghasilkan asap sebagai sisa pembakaran dari oli pelumas. Mesin 4 tak memerlukan 4 kali gerakan piston untuk sekali pembakaran. Pada motor-motor besar bisa menggunakan mesin 4 tak. Akan tetapi, sekarang banyak motor-motor kecil bermesin 4 tak. Mesin jenis ini sedikit menghasilkan sisa pembakaran karena bahan bakarnya hanya bensin murni. Gambar tersebut merupakan mesin pembakaran dalam 4 langkah atau bisa disebut 4 tak. Mula-mula, campuran udara dan uap bensin mengalir dari karburator menuju silinder pada saat piston bergerak ke bawah. Selanjutnya, campuran udara dan uap bensin dalam silinder ditekan secara adiabatik ketika piston bergerak ke atas. Karena ditekan secara adiabatik, maka suhu dan tekanan campuran meningkat. Pada saat yang sama, busi memercikkan bunga api sehingga campuran udara dan uap bensin terbakar. Ketika terbakar, suhu dan tekanan gas semakin bertambah. Gas bersuhu tinggi dan bertekanan tinggi tersebut memuai terhadap piston dan mendorong piston ke bawah. Selanjutnya, gas yang terbakar dibuang melalui katup pembuangan dan dialirkan menuju pipa pembuangan. Katup masukan terbuka lagi dan keempat langkah tersebut diulangi kembali. Proses perubahan bentuk energi dan perpindahan energi pada mesin pembakaran dalam 4 langkah di atas bisa dijelaskan seperti ini. Ketika terjadi proses pembakaran, energi potensial kimia dalam bensin dengan energi dalam udara berubah menjadi kalor alias panas. Sebagian kalor berubah menjadi energi mekanik batang piston dan poros engkol. Sebagian kalor dibuang melalui pipa pembuangan atau bisa disebut knalpot. Sebagian besar energi mekanik batang piston dan poros engkol berubah menjadi energi mekanik kendaraan. Sebagian kecil berubah menjadi kalor alias panas, sedangkan panas timbul akibat adanya gesekan. Secara termodinamika, siklus Otto memiliki 4 buah proses termodinamika yang terdiri dari dua buah proses isokorik volume tetap dan 2 buah proses adiabatis kalor tetap. Dan kemudian teori yang terakhir yaitu gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatannya tegak lurus dengan arah getarannya. Contoh dari gelombang transversal yaitu cahaya. Dan juga ada rumus untuk gelombang transversal. Supaya bisa lebih tahu, aku tunjukin saja contoh soal dan cara menjawabnya. Sudah saya buatin nih. Bisa kelihatan kan ya, soalnya kayak ini. Jadi diketahui ada 4 lembah 3 puncak, jaraknya 14 meter dengan waktu 17,5 second. Untuk menggambarkannya, kita menggambarkan 4 lembah di bagian bawah itu, lalu 3 puncak bagian atas. Kemudian untuk mencari frekuensi kita menggunakan rumus N per T, dan untuk mencari periode kita balik saja T per N. Lalu untuk mencari panjang gelombang kita menggunakan rumus lambda sama dengan jarak per N. Lalu yang terakhir untuk mencari cepat rambat gelombang dengan rumus V sama dengan lambda per periode.
Jangan lupa like, comment and share. And subscribe.